Perkenalkan, saya Sartiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, LPTK IKIP Saraswati. Berikut ini, saya akan menampilkan praktek pengalaman lapangan PPL yang saya lakukan dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar? Baik. Oke, luar biasa. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, silakan siapa yang bisa pimpin siapa dulu kemudian memimpin doa ya. Nah, supaya pembelajaran kita bisa lebih lancar dan ilmunya nanti bermanfaat ya. Siapa? Silakan disiapkan dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Seluruhnya duduk siap. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mira ya sudah memimpin semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu cek dulu ya, kehadirannya siapa yang tidak hadir? Ini ada bangku kosong, siapa yang tidak hadir? Nur Fadila. Ya, Nur Fadila kenapa? Sakit. Kita doakan ya Nur Fadila karena dia sakit, mudah-mudahan besok segera sembuh dan hari Senin bisa bergabung bersama kita lagi untuk belajar seperti biasa ya. Oke, amin. Baik anak semua, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Namun sebelumnya ini mau tanya dulu, apakah masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Masih. Nah, apa? Keragaman makhluk hidup di sekitar kita. Oke, Desi masih ingat. Ternyata keanekaragaman makhluk hidup. Ada yang mungkin bisa jelaskan? Apa saja yang waktu itu kita belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup? Siapa? Tentang tumbuhan, apalagi? Tentang hewan yang beragam. Oke, apalagi? Manusia, apalagi? Apa? Ada yang bisa kasih contoh bentuk keanekaragaman? Desi apa? Bunga mawar karena memiliki bermacam-macam warna. Oke, bunga mawar katanya mawar, tetapi memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas itu masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Jadi masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, coba sebelumnya silahkan kalian lihat di papan tulis ini. Ibu punya slide nih. Ini ada gambar. Apa yang kalian lihat di gambar itu? Ibu perlu saja. Oke, coba kita sama-sama lihat dulu gambar yang ada di depan. Apa itu? Gambar pertama coba itu gambar apa? Apa itu? Ini. Ini. Itu gambar sekolah kita. Itu gambar sekolah kita. Kira-kira kita ada di mana? Posisinya sekarang di mana? Ini kelas atau akuntansi ada di mana? Ada. Oke, kita ada di sini ya. Ini. Kita ada di sini. Oke. Terus gambar yang kedua apa? Air terjun. Gambar yang ketiga? Sapi apa tuh? Sapi dengan apa? Ada kambing. Terus ada apa lagi? Ada yang makan rumput. Terus yang ketiga, yang terakhir sawah. Dengan melihat gambar ini, maka sebenarnya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang makhluk hidup dan lingkungan. Materi ini sangat penting buat kita karena ingat bahwa posisi manusia dibandingkan hewan dan tumbuhan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa
antara hewan, tumbuhan, dan manusia, manusia yang paling istimewa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena manusia punya karena manusia berakal. Oleh karena itu, anak-anak semua, manusia dengan menggunakan akal budinya, maka dia harus mampu memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk keberlangsungan anak keturunan kita. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak semua diharapkan mampu menemukan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan mengamati. Minimal anak-anakku bisa menemukan 5 ciri dari makhluk hidup. Ya, tuh. Yang kedua, anak-anakku semua nantinya diharapkan mampu menganalisis komponen-komponen ekosistem atau komponen yang ada dalam lingkungan sekitar kita berdasarkan hasil pengamatan. Minimal 5 contoh. Oke. Kemudian anak-anakku juga diharapkan nanti berkelompok ya, dengan berkelompok anak-anakku bisa menemukan bagaimana bentuk interaksi antar komponen yang ada di sekitar kita. Oke. Dan terakhir, anak-anakku nanti bisa mendeskripsikan interaksi yang terjadi antar komponen makhluk hidup secara berkelompok untuk memecahkan masalah. Jadi nanti ibu akan berikan satu masalah yang anak-anakku bisa pecahkan secara bersama-sama terkait dengan ketidakseimbangan dalam ekosistem dengan menemukan solusinya sendiri ya atas permasalahan tersebut. Nah, kenapa ada masalah? Karena metode pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah problem based learning atau PBL. Jadi berbasis masalah. Jadi nanti ada masalah edukatif, bisa? Siap? Oke, kembali. Ibu punya pertanyaan. Apa itu makhluk hidup? Ada yang bisa menunjukkan? Siapa yang bisa? Oke, Hera. Makhluk hidup atau organisme adalah sebuah individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, organisme yang memiliki ciri kehidupan. Aktivitas yang anak-anak lakukan dari pagi sampai sekarang itu menandakan bahwa kalian melakukan aktivitas kehidupan. Itulah yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Ciri makhluk hidup adalah bernapas, Juga makanan nutrisi, makan, oke. memerlukan makanan nutrisi, Oke. terhadap rangsangan, Berkembang berkembang biak, tumbuh dan berkembang, kemudian mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan zat sisa, dan bergerak, dan beradaptasi. beradaptasi. Oke, aplaus buat kita semua. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Apa itu ekosistem? Di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lain dengan informasi keterangan. Oke, interaksi manusia dengan lingkungan. Betul, baik. Jadi ekosistem itu ibaratnya lingkungan. Lingkungan tempat kita berada. Di dalamnya terjadi interaksi. Lingkungan itu terdiri atas 2 komponen utama atau yang penyusunnya. Apa itu? Sudah sering dengar? Ternyata masih ingat. Ada biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Kalau biotik apa? Lingkungan apa? Komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Oke, berarti komponen makhluk hidup. Oke, contohnya? Contohnya komponen makhluk hidup? Makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen
biotik, baik organik, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau mikroorganisme. Oke. Biotik berarti hidup. Jadi semua yang hidup ada dalam satu lingkungan itu adalah biotik. Ya, tumbuhan, hewan, karya, atau mikroorganisme ya. Nah, kebalikannya biotik. Kalau ada hidup berarti ada yang Tidak hidup. Ada yang tidak hidup. Yang tidak hidup di sekitar kita apa? Meja. Kursi, Katanya meja. kabel, Apalagi? garis, Apalagi yang botol, lagi, beko, apalagi? Batu, oke batu. Apalagi? Itu yang di kabinet. buku, topeng, air, Oke, air minum. Oke, air. Apalagi? Udara. Oke, jadi yang termasuk saat hidup itu seperti tadi disebutkan air, udara, tanah, suhu, matahari juga ya. Oke. Ada beberapa bentuk-bentuk interaksi ya. Nah, ada yang namanya predasi. Ini dilihat bisa dilihat di gambarnya. Ini ada beberapa gambar-gambar. Ibu tidak usah jelaskan satu persatu ya. Nanti materinya ini ibu sudah share juga di grup. Bisa dilihat. Yang mau lihat dalam bentuk video boleh. Yang mau langsung lihat dalam bentuk slide PPT-nya juga bisa. Oke, ini ada kompetisi, ada netral, ada simbiosis, oke, antibiosis. Nah, tetapi antara makhluk hidup dan tak hidup juga berinteraksi ya. Dalam interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, itu biasa terjadi ketidakseimbangan. Ada yang bisa kasih contoh? Apa? penebangan dan kebakaran hutan. Oh iya. Misalnya ketika terjadi penebangan hutan, itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya. Inilah contoh-contoh ketidakseimbangan yang terjadi dalam satu ekosistem. Tadi makhluk hidup kan semuanya berinteraksi, tapi ketika interaksinya itu tidak berjalan maksimal, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Yang ditanyakan? Nah, sebentar ini ibu akan bagi dalam kelompok ya. Nah, sebentar ibu akan dibagi kalian dalam kelompok. Nah, sebelumnya silahkan yang bawa HP boleh digunakan HP-nya. Bisa dibuka HP-nya. Di situ ibu sudah kirim ya. Ibu sudah kirimkan materi ini tadi. Bisa dilihat dalam bentuk video, bisa dilihat dalam bentuk slide. Sekarang silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Ini ada gambar aja ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Kelompok berapa? Oke. Yang ini saja. Oke, silakan diamati baik-baik video atau bacaan yang sudah ibu berikan. Oh. Dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Saya beri penjelasan nanti. Ada yang masih ada satu lembar tadi? Oh ya ini.
Kasih angkat sedikit. Ya. Oke. Ada berapa menit kan? Itulah yang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kalau sudah ada. Oke, ini punya kelompok 2 juga sudah terkirim. Oke, silakan kembali ke posisi seperti tadi ya. Kita sudah lihat, Pak. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke, baik ya. Setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terhadap permasalahan yang sudah diberikan pada lembar kerja masing-masing. Oke, bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita persilakan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus perburuan orangutan di Kalimantan. Sebelum itu, perkenalkan saya Mahfira Tusa selaku moderator. Saya Desti Ruslan selaku pemateri 1. Saya Ibu Masari sebagai pemateri 2. Saya Fatimah sebagai penjawab pertanyaan. Oke. Kepada pemateri, saya persilahkan untuk membaca hasil diskusi kami. Baik. Kasus pemburuan orangutan. Kasus orangutan, semakin berkurangnya jumlah orangutan di Kalimantan yang disebabkan karena semakin maraknya pemburuan liar terhadap orangutan untuk dijual, dikandangkan, untuk dijadikan hiburan dan lain-lain. Juga semakin berkurangnya hutan sebagai habitat alami orangutan. Pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan adalah keseimbangan lingkungan yang terancam. Persebaran biji-bijian di hutan yang biasa dilakukan oleh orangutan akan terjadi populasi tumbuhan di hutan yang menurun sehingga ada ancaman hidup yang lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ekosistem hutan adalah 1. Konservasi orangutan, 2. Melakukan tebang pilih pohon, 3. Menanam pohon. 4. Mengembalikan orangutan di habitat aslinya. Saya selaku moderator membuka tanya jawab. apakah ada yang bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawat Isam dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang kenapa orangutan diambil dan diburu untuk menjadi tontonan untuk masyarakat dan pohon apa saja yang ditanam. Saya akan menanyakan jawaban dari kelompok 1. Perburuan orangutan di Kalimantan masih sering terjadi karena dianggap hama di perkebunan kelapa sawit. Mereka ditembak, dipotong tangan sebagai bukti dan bahkan dijadikan laut kata pengingat perlindungan hewan. Pohon apa saja yang bisa ditanam di hutan? 1. Anggrek hitam, pohon damar, pohon ulin, pohon
pohon senok kering. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengaruh dampak dari kepunahan populasi orang hutan pada ekosistem hutan di Kalimantan? Jawaban: berkurangnya habitat orang hutan. 2. Membuat orang hutan kesulitan untuk hidup dan berkembang biak. Solusi atau langkah untuk menjaga kelestarian orang hutan: membuat kawasan konservasi orang hutan, melepas orang hutan ke hutan, menjaga kelestarian hutan, dan melepaskan kembali orang hutan ke habitatnya. Sekian dari kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyimpulkan, Ibu mempersilahkan kalian buka HP-nya. Boleh dinaikkan semua HP-nya. Ibu sudah mengirimkan soal jawab ke pertanyaan di situ. Ada post-test dulu ya, ada post-test yang Ibu ingin bagikan ke kalian. Jadi langsung saja diklik di situ, di linknya ada link Google Form-nya. Silakan dijawab dulu. Ibu kasih kesempatan berapa menit ya? 5 menit saja. Nah, 5 menit bisa. Silakan dijawab, dibuka saja di HP-nya. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Silakan dipilih di situ jawaban yang paling tepat. Ada pilihan ganda. Silakan dijawab. Sudah, Bu. Kirim. Ya, langsung kalau sudah dijawab semua langsung kirim ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah mengirimkan jawabannya ya. Jadi ini hanya satu kali boleh mengirim ya. Oke. Baik. Nah, untuk sesi terakhir, nah silahkan kita simpulkan dulu. Yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Sudah Desi? Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita? Kesimpulannya dari pelajaran tadi kita belajar ekosistem, Oke. memperbaiki alam, dan Oke. menjaga ekosistem. Bagaimana langkah untuk menjaga Ekosistem. Ada lagi yang lain? Mengetahui Oke. mengetahui keadaan orang hutan yang di hutan. Oke, bisa mengetahui bagaimana kondisi orang hutan yang ada di hutan dengan melihat video permasalahan yang sudah ditonton tadi. Oke. Sudah tepat sekali apa yang anak simpulkan, bahwa di lingkungan sekitar kita ini begitu banyak sekali makhluk yang saling berinteraksi, yang seharusnya kita harus saling menjaga kelestariannya, bukan seperti pada permasalahan tadi, ya, bukan melakukan pemburuan, bukan melakukan perusakan, tetapi tugas kita sebagai manusia adalah menjaga kelestarian. Dengan mengetahui seluruh komponen yang ada di lingkungan sekitar, berarti kita harus meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Lihat, di awal tadi Ibu sudah mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal. Berarti kita lah yang memegang kendali atas keberlangsungan lingkungan sekitar, hidup yang ada di sekitar kita. Oke, saya kira seperti itu. Terakhir sekali, agar pembelajaran kita ini bisa kita ukur, Ibu mau kasih refleksi dulu ya. Anak-anak silakan melakukan refleksi. Ini. Iya.
silakan dijawab dulu. Ini refleksinya. Silakan 5 menit bisa. Ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini, kita bahas pada pertemuan depan adalah macam-macam ekosistem yang ada di sekitar kita atau yang ada di lingkungan ya, macam-macam ekosistem. Pada dasarnya itu sebenarnya ada 3 ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwa ekosistem itu sebenarnya ada bentuk ekosistem buatan, ada ekosistem perairan atau akuatik, ada ekosistem darat. Dan terima kasih karena kalian tadi luar biasa, sudah antusias, sudah semua menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Tadi Ibu kasih waktu 30 menit, alhamdulillah 30 menit lebih sedikit saja lebih ya. Nah itu sudah luar biasa, itu sangat mengapresiasi kalian ya. Saya kira seperti itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, saya kira cukup ya. Cukup. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan dengan materi ekosistem lagi. Oke, saya kira seperti itu. Kalau tadi di awal kita berdoa sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa lagi setelah pelajaran ya, agar apa yang kita pelajari itu masuk dan lebih bermanfaat. Oke, silakan disiapkan dan kita doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah pembelajaran. Terima kasih. Yang mau istirahat boleh istirahat.